Selama bertahun-tahun, saya di luar negeri mengembangkan bisnis. Saya bertanya-tanya, bagaimana Jeng Yu mengelola perusahaan di kampung halaman. Minggir petugas kebersihan. Haruto Clean asal Jepang. Tuan Haruto, Anda akhirnya tiba. Kami sudah lama menunggu Anda. Negeri Naga, benar-benar bangsa yang menjunjung tinggi etika. Tentu saja, reputasinya memang terbukti. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke Lu Group. Mengapa Lu Group mengembangkan kebiasaan memuja Jepang seperti ini? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Haruto adalah salah satu klien terbesar kita. Selama kita melayaninya dengan baik, saya pasti akan berhasil menegosiasikan proyek ini. Lin Qiao asisten Kim Rosen. Presiden Qin. Presiden Qin, lihat feed media sosial Presiden Lu. Kenapa dia begitu intim dengan orang asing itu? Dia membohongi saya tentang perjalanan bisnis, hanya untuk pergi bersama pelakor. Presiden Qin, jangan marah. Saya akan memeriksanya sekarang. Saya harus melihat pelakor mana yang berani merayu Presiden Lu. Minggir petugas kebersihan. Tidak perlu diperiksa lagi. Dia sudah ada di dalam perusahaan. Ini Tuan Haruto, saya akan pergi menyiapkan hadiah untuk Anda. Pastikan seseorang melayani Tuan Haruto dengan baik. Saya harus pergi mengurus pelakor itu. Apakah kamu menemukannya? Nona Qin, kami benar-benar tidak bisa menemukannya. Kami sudah mencari di Departemen Bisnis, Departemen Keuangan dan Logistik, bahkan garasi parkir bawah tanah. Kami tidak bisa menemukan petugas kebersihan. Yang Anda bicarakan dimanapun. Ruoshan, kami sudah mencari di mana-mana, tapi dia tidak ditemukan dimanapun. Ikuti saya. Bahkan jika kita harus membongkar seluruh perusahaan ini, kamu harus menemukannya untukku. Sayang, apakah kamu melihatnya? Putra kita tidak mengandalkan saya. Tetapi dia telah mengelola Lu Group dengan sangat baik. Hanya saja pengaruh Jepang ini agak kuat. Sama sekali tidak terlihat seperti gaya bisnis negeri naga. Presiden Qin, lihat ke sana. Jati dia bersembunyi di sini. Dasar jalang, beraninya kamu menyamar sebagai petugas kebersihan untuk merayu pacarku. Kamu benar-benar lancang. Nona, jangan gelisah. Bukankah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Kamu berani merayu pacarku, dan kamu tidak berani mengakuinya. Baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Supaya kamu tahu, siapa calon Nyonya Lu Group yang sebenarnya. Tangkap dia untukku. Anda Qin Rosan. Lalu, apakah Anda kenal Lu Qingyu? Tutup mulutmu, beraninya kamu memanggil Presiden Lu dengan namanya. Saya rasa kamu sengaja memprovokasi Presiden Qin kami. Sekarang, saya harus atas nama Presiden Qin memberimu pelajaran. Roshan, bukankah ada kesalahpahaman? Kamu jelas tahu Lu Qingyu punya pacar. Tapi kamu masih berani mendekatinya. Apa kamu pikir hanya dengan kecantikan sedikit ini, kamu bisa mencuri pacarku? Kamu sangat suka merayu pria bukan? Baik, telanjangi dia untukku. Biarkan semua orang melihat betapa menjijikkannya wanita ini. Saya Ibu Qingyu. Pelakor sepertimu berani menyamar sebagai ibu mertuaku. Ibu mertuaku tidak akan pernah menjadi tip orang yang membuat keributan seperti yang kamu lakukan. Presiden Qin, saya rasa dia tidak berbohong.
Mengapa kita tidak menelpon Presiden Lu? Memanggil siapa? Cheng Yu sudah bilang, ibunya baru akan tiba besok. Pelakor sepertimu berani berbohong. Mari kita lihat bagaimana aku memberimu pelajaran untuk menghilangkan kebiasaanmu merayu pacarku. Lepaskan pakaiannya sekarang juga. Anda tidak akan berani. Ini adalah pusaka suci dari kuil yang saya minta secara pribadi dari Jepang. Dan kamu berani menghancurkannya. Kamu tidak hanya merayu priaku, tapi kamu juga menghancurkan properti milikku. Mari kita lihat bagaimana aku menanganimu. Berhenti. Keributan apa itu? Kamu mengganggu istirahat Pak Haruto. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan membuatnya tutup mulut segera. Seret dia ke ruangan sebelah untukku. Jangan biarkan dia tetap di sini dan mengganggu. Jangan sentuh saya. Ini adalah medali. Presiden Qin, itu adalah ibu dari CEO Lu. Itu benar-benar terlihat seperti medali. Mungkinkah bahwa dia benar-benar ibu CEO Lu? Dengan betapa canggihnya teknologi pemalsuan saat ini. Ini pasti tidak asli. Qin Roshan, saya sarankan Anda mengembalikan medali itu kepada saya. Suami saya meninggal 5 tahun lalu. Dan ini adalah satu-satunya warisan keluarganya. Satu-satunya warisan keluarga miliknya. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggunakan potongan logam bekas untuk mengaku sebagai ayah Cheng Yu? Pekerjaan palsu ini cukup lumayan. Tapi pelakor ini benar-benar ambisius. Dia tidak hanya merayu Presiden Lu, tapi dia bahkan ingin menjadi ibunya. Nona Shen benar sekali. Menurut pendapat saya, medali ini 80 atau 90% palsu. Mencoba menyamar sebagai seseorang dari keluarga Lu untuk menempel pada Pak Lu. Itu mungkin hanya logam bekas yang dipungut dari tempat barang rongsokan. Tapi dia berani mengeluarkannya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tutup mulutmu. Yang kamu lakukan hanyalah menyebutnya palsu. Medali ini memiliki nomor seri dan terdaftar dengan benar di arsip. Jika Anda tidak percaya, periksa sendiri. Lihat dia mengarang nomor seri. Barang rongsokan seperti ini yang digunakan untuk penipuan seharusnya dipatahkan menjadi 2. Jangan, supaya kamu tidak bisa lagi menipu orang-orang. Qin Roshan, apakah kamu tahu apa ini? Jika kamu berani merusaknya, kamu akan menanggung akibat yang berat. Membayar harga. Kamu hanyalah seorang pelakor. Harga seperti apa yang bisa kamu buat untuk saya bayar? Nona Shen, lihat wajahnya. Pucat pasi. Mungkinkah kita baru saja menyinggung perasaannya? Saya rasa begitu. Kalau tidak, kenapa dia begitu panik? Qin Roshan, saya akan katakan ini sekali lagi. Kembalikan kepada saya. Jika kamu merusaknya, kamu akan menyesalinya. Menyesal. Baik. Sejak saya masih kecil, dalam kamus Qin Roshan ini, saya tidak pernah mengenal kata menyesal. Nona Roshan, menurut saya, dia benar-benar sudah gila karena kemiskinan. Menggenggam potongan besi rongsokan ini, dan menuntut untuk diakui sebagai ibu Presiden Lu. Bibi, mimpi Anda terlalu tinggi. Tepat sekali. Ayah Presiden Lu adalah pria yang terhormat. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan wanita yang pekerjaannya menggoda pria? Medali ini jelas palsu. Mereka pasti ingin membuat Nona Roshan marah. Itulah sebabnya dia menggunakan ini sebagai tameng dan mengklaim bahwa itu adalah pusaka dari ayah Presiden Lu, supaya kita tidak berani menyentuhnya. Naif sekali. Kau wanita tak tahu diri. Kalau aku jati kau, aku sudah mencari lubang untuk bersembunyi. Jika tidak, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Medali ini dianugerahkan kepada suami saya atas kontribusinya bagi negara ini. Begitulah cara dia mendapatkannya. Qin Roshan, jika kamu masih memiliki sedikit saja hati nurani, maka kembalikan kepada saya. Mengembalikannya kepadamu. Siapa yang mau? Potongan logam bekas ini? Tidak. Sekarang setelah benda ini hilang, saya ingin melihat kebohongan apa lagi yang bisa kamu buat. Qin Roshan, kamu akan membayar 100 kali lipat. 1000 kali lipat untuk apa telah kamu lakukan hari ini? Membayar harga. Harga apa yang bisa dilakukan pelakor sepertimu untuk membuat saya membayarnya? Kamu tidak hanya merayu priaku, kamu menyamar sebagai ibu mertuaku, dan kamu merusak pusaka suci milikku. Membiarkanmu pergi begitu saja,
akan terlalu mudah bagimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Haruto menyukai wanita seperti kamu. Jika bahwa kamu menemui Tuan Haruto, dia pasti akan sangat puas. Apa katamu? Apa yang masih kamu lakukan di sana? Seret dia pergi. Kalian berdua, kemari dan bantu. Bawa dia masuk ke kamar Tuan Haruto. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kalian semua gila? Kalian semua sudah tidak waras. Sudah kubilang, saya adalah ibu Lu Cheng Yu. Apa kamu tidak takut kalau Cheng Yu akan memperhitungkan ini dengan kalian semua? Suami. Halo, Cheng Yu. Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Rosen, apakah kamu sedang berada di perusahaan sekarang? Ibuku juga akan pergi ke sana hari ini. Dia mengambil kesempatan ini untuk mampir ke perusahaan guna melakukan inspeksi. Dan dia juga ingin menemuimu. Jika kamu melihatnya, pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Dimengerti. Jadi saya akan mencari ibu mertua saya sekarang. Cheng Yu. Rosen. Di tempatmu. Suara apa itu? Saya hanya bermain-main. Jangan khawatir tentang itu. Sedang membuat keributan di perusahaan. Sudahlah, jika kamu melihat ibuku, pastikan kamu memperlakukannya dengan hormat. Kita bicara nanti. Aku tutup teleponnya. Seret dia ke ruangan Tuan Haruto. Kim Roshan, kamu akan menyesali ini. Menyesal. Tunggu sampai kamu masuk ke kamar Tuan Haruto. Dan kita lihat siapa yang sebenarnya akan menyesal. Bawa dia pergi. Lepaskan saya, Kim Roshan. Kamu akan menyesali ini. Nona Roshan. Presiden Lu sudah kembali. Rosen. Apakah kamu melihat ibuku? Bukankah ibuku sudah lama berada di sana? Jika dihitung waktunya, seharusnya mereka sudah bertemukan. Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah ibu mertuaku seharusnya tiba besok? Saya akan pergi memberitahu departemen sekarang juga, dan menyuruh mereka untuk mencarinya. Mungkinkah ibu belum menyelesaikan inspeksinya? Lupakan saja. Aku akan menelponnya. Baik. Putra. Ibu. San-san. Apakah kamu mendengar sesuatu? Mendengar apa? Saya tidak mendengar apa-apa sama sekali. Cheng Yu, ayo kita pergi makan malam bersama malam ini. Saya sudah memesan restoran. Tempat itu dikelola oleh orang Jepang. Rasanya dan pelayanannya, keduanya lebih baik daripada yang lokal. Ibu pasti akan menyukainya. Terserah kamu saja. Apakah petugas kebersihan perusahaan sudah pulang semua hari ini? Lu Cheng Yu, apa maksudmu dengan itu? Mau kemana kamu? Presiden Lu, apa yang terjadi? Semuanya datang ke sini dan lihat. Saya pacarnya yang asli sedang berdiri di sini. Tapi Lu Cheng Yu ingin pergi mencari wanita lain. Saya tidak menyangka bahwa Presiden Lu yang biasanya begitu lurus akan bermain di belakang kita. Kim Rosen, apa yang membuatmu menggila? Ini adalah perusahaan, bukan pasar. Jaga bicaramu. Apakah saya orang yang membuat keributan? Kamu baru saja tiba dan sudah menuntut untuk mencari wanita itu. Apa kamu berani mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Presiden Lu, saya rasa Anda benar-benar tidak bisa menilai orang. Wanita itu hanyalah pelakor yang mencoba memanjat tangga sosial. Jaga mulutmu. Aku sibuk sepanjang hari mengurus urusan perusahaan. Aku tidak punya waktu untuk urusan lain. Jaga bicaramu. Lihat baik-baik. Saya adalah pacarmu. Kim Rosen, beraninya kamu memfitnahku di depan umum.
Aku tahu. Aku memang jarang menghabiskan waktu bersamamu akhir-akhir ini. Tapi bisakah Anda berhenti membuat asumsi liar? Apakah saya orang yang membuat keributan? Apakah saya orang yang membuat asumsi liar? Lu Chengyu, jika kamu tidak punya niat terhadapnya, mengapa kamu begitu bersikeras untuk menemukannya? Benar Presiden Lu, dia bahkan sudah mengikuti Anda sampai ke perusahaan. Dia jelas ingin mendapatkan perhatian Anda. Nona Ruoshan, izinkan saya bicara. Saya sudah sering melihat wanita seperti itu. Mereka ahli dalam mencari pria kaya dan berkuasa untuk dijadikan sandaran. Presiden Lu, saya rasa Presiden Qin mengatakan hal yang sangat masuk akal. Anda muda dan berbakat. Jadi wajar jika Anda menjadi target orang-orang dengan motif tersembunyi. Jika kamu menuduhku berselingkuh, kamu setidaknya harus memberikan bukti. Bukti? Kamu datang ke perusahaan dan langsung pergi mencarinya. Bukankah itu bukti yang cukup? Jika Presiden Lu tidak menyembunyikan apapun, kenapa Anda begitu gelisah? Menurut pendapat saya, dia pasti merasa tersinggung. Dia hanya mencoba untuk segera menjauhkan diri. Ini konyol. Aku datang ke sini untuk mencari ibuku, bukan untuk mencari pelakor. Lagi pula, pikiran kotor macam The apa film was yang kalian semua translated pikirkan di and kepala kalian? narrated by M. Ibu Anda, Presiden Lu, bukankah Anda hanya merasa bersalah dan mencoba berbohong untuk keluar dari situasi ini? Tutup mulutmu. Aku mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Apa kamu bersikap agresif padaku? Lu Chengyu, kamu belum pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Namun karena pelakor itu, kamu membuang pacarmu sendiri. Semuanya katakan padaku, bukankah ini perselingkuhan? Tuan Haruto, Presiden Qin kami telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Benarkah begitu? Melihat Presiden Lu, dia tidak terlihat seperti orang yang seperti itu, sulit untuk mengatakannya. Melihat betapa sedihnya Nona Qin menangis. Siapa yang tahu, mungkin itu benar. Jika Presiden Lu melakukan ini, itu sungguh tidak benar. Qin Ruoshan, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Ini adalah perusahaan, bukan tempat bagimu untuk berakting. Saya bersikap berlebihan. Pacar saya mengejar orang lain. Dan saya bahkan tidak diizinkan untuk mengatakan beberapa patah kata. Lu Chengyu, jika kamu tidak punya sesuatu untuk disembunyikan, maka yakinkan saya sekarang juga bahwa kamu tidak akan menemuinya lagi. Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar datang ke sini untuk mencari ibuku. Mengenai pelakor yang kamu sebutkan, aku sama sekali tidak mengenalnya. Anda tidak mengenalnya. Lalu bagaimana dengan foto-foto mesra yang Anda unggah di media sosial bersamanya? Dia bahkan menumpang mobil pribadi Anda ke perusahaan. Presiden Lu, Anda bilang Anda tidak mengenalnya. Siapa yang sedang Anda coba bohongi? Tepat sekali. Bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan percaya alasan itu. Saya rasa kemungkinannya 8 atau 90% dia sedang mencoba memanfaatkan Presiden Lu. Lagi pula, memanjat ke dahan yang tinggi bisa berubah menjadi peri. Siapa yang tidak menginginkan itu? Media sosialku. Umpan media sosialku hanya berisi foto ibuku. Bagaimana mungkin itu menjadi pelakor? Mungkinkah mereka telah melakukan sesuatu pada ibuku? Tidak. Aku masih merasa tidak tenang. Jangan berani-berani pergi. Jika kamu tidak memperjelas semuanya hari ini, jangan harap kamu bisa pergi kemanapun. Qin Ruoshan, jika kamu terus melecehkanku secara tidak masuk akal, maka kita putus. Kamu putus denganku lagi karena dia. Lu Chengyu, kamu benar-benar kejam. Presiden Lu, Anda sudah keterlaluan. Kakak Ruoshan mendedikasikan dirinya untuk perusahaan setiap hari, menjalankan proyek dan menegosiasikan kesepakatan. Dan Anda hanya memutuskan untuk putus dengannya, hanya karena pelakor itu. Bajingan ini, sebenarnya adalah bos saya. Dia benar-benar mencoreng reputasi perusahaan. Aku akan katakan ini sekali lagi. Aku tidak bersalah. Jika kalian semua terus menyebarkan rumor, jangan salahkan aku jika aku bertindak sesuai kebijakan perusahaan. Presiden Lu, jangan terlalu cepat kehilangan kesabaran. Jika Anda benar-benar tidak melakukan apapun, maka biarkan saja pelakor itu datang dan meminta maaf. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Tapi Anda terus melindunginya. Bukankah itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa Anda bersalah? Dia terlihat sangat lurus. Siapa sangka dia benar-benar selingkuh? Ruoshan sungguh menyedihkan. Dia mencintai Presiden Lu dengan sepenuh hati, mengorbankan begitu banyak, hanya untuk dipermalukan oleh seorang pelakor. Aku tidak peduli. Hari ini, kalau bukan kamu yang menyuruhnya berlutut dan meminta maaf padaku, atau kita pergi mendaftarkan pernikahan kita. Kalau tidak, aku akan tetap di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah tempat kerja.
bukan panggung untukmu mengamuk. Jetty, sebenarnya apa posisiku di hatimu? Sekarang karena seorang pelakor licik yang manipulatif, kamu memperlakukanku seperti ini. Qin Ruoshan, aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Aku sarankan kamu berhenti bertindak bodoh dan tidak rasional. Aku bertindak tidak rasional. Ya. Karena aku bertindak tidak rasional. Itulah sebabnya aku mencintaimu selama 4 tahun terakhir ini. Lu Chengyu, kamu berselingkuh sekarang, dan kamu bahkan tidak membiarkan orang membicarakannya. Cukup. Aku katakan sekali lagi, aku tidak berselingkuh. Aku tidak mencari pelakor manapun. Jika kamu terus menggunakan bahasa kotor itu untuk memfitnahku dan karyawanku, jangan salahkan aku jika aku mengabaikan hubungan kita di masa lalu. Hubungan masa lalumu hanya terdiri dari membantu orang lain memarahiku, sambil diam-diam mencari pelakor di belakangku. Lu Chengyu, aku sudah melihat sifat aslimu. The film was translated and narrated by M Media. Apa semua orang mendengarnya? Dia baru saja mengakuinya sendiri. Dan sekarang dia masih melindungi pelakor itu. Dia benar-benar berselingkuh. Kenapa Anda melakukan ini? Aku katakan sekali lagi, aku tidak berselingkuh. Jika kamu terus membuat masalah, maka hubungan kita selesai. Apakah kamu benar-benar rela putus denganku? Karena wanita itu. Ini bukan karena siapapun. Ini karena prinsip. Kamu di sini membuat keributan tanpa memedulikan benar atau salah. Kamu memaksaku untuk menuruti keinginanmu. Berapa lama kamu berniat melakukan ini? Menuruti keinginanmu. Menuruti keinginanku itu namanya bersikap masuk akal. Kalau begitu, jika aku memintamu untuk tidak mencari pelakor itu, apakah kamu setuju? Jika aku memintamu untuk tidak menghubunginya, apakah kamu akan menerimanya? Presiden Lu. Nona Ruoshan terlalu marah. Tapi Presiden Lu, bukankah ini terjadi karena sikap Anda yang begitu ambigu? Jika Anda benar-benar membuat batasan yang jelas dengan wanita itu, apakah dia akan semarah ini? Pada akhirnya, sikap Anda yang ambigu itulah yang membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah sikapku belum cukup jelas? Aku sama sekali tidak mencari pelakor. Presiden Lu mengatakan hal seperti itu, membuatnya terdengar seolah-olah kami sengaja mempersulit keadaan. Presiden Qin khawatir Anda sedang ditipu. Kami khawatir reputasi perusahaan akan terpengaruh. Coba pikirkan. Jika tersebar kabar bahwa Presiden Lu berselingkuh, harga saham akan turun beberapa poin. Benar Presiden Lu, manajer umum dari kantor sebelah, terlibat dalam hubungan asmara di kantor. Dan begitu itu terbongkar, citra mereka benar-benar hancur. Presiden Lu, Anda benar-benar tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kalian semua benar-benar aneh. Alih-alih fokus pada pekerjaanmu, kalian malah berkumpul untuk bergosip. Jika kalian terus membuat masalah, aku akan memotong seluruh bonus kalian bulan ini. Kamu benar-benar sudah muak denganku. Kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kasih sayang yang tersisa. Aku melakukan ini hanya karena aku peduli padamu. Jika aku tidak peduli padamu, aku tidak akan peduli dengan siapa kamu bersama. Aku bahkan tidak akan repot-repot mengurusmu. Dengan terus mengungkit kata selingkuh, apakah kamu pikir kamu membuatku muak mendengarnya? Sakit. Aku begitu tulus padamu. Dan kamu menganggapku sakit. Bagaimana dengan petugas kebersihan itu? Bukankah dia yang sakit? Dia mencoba mengaitkan diri dengan pria kaya. Bukankah itu sakit? Qin Ruoshan, siapa yang sedang kamu marahi? Presiden Lu, tolong tenanglah. Ruoshan hanya terlalu marah. Dia bersikap seperti ini hanya karena dia peduli pada Anda. Lihat gadis-gadis lain. Siapa yang tahan melihat pacar mereka mengejar wanita lain? Siapa yang bisa tetap tenang? Benarkan? Benar sekali Presiden Lu. Anda juga harus menjaga kondisi mental pacar Anda. Jika Anda benar-benar tidak memiliki niat itu, maka putuskan saja hubungan dengan pelakor itu. Menyenangkan pacar Anda adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nona Sun benar. Kalian semua masih di sini memprovokasinya. Perusahaan mempekerjakan kalian untuk melakukan pekerjaan kalian, bukan untuk menjadi tukang gosip. Presiden Lu, bagaimana bisa Anda memarahi semua orang? Semua orang hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Lihat, Anda dan Ruoshan kami sedang menjalin hubungan. Itulah yang disebut pasangan yang sempurna. Kalian berdua benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Semua orang mengagumi kalian. Tepat sekali Presiden Lu. Apa gunanya bersama pelakor itu? Aku sudah bilang aku tidak memiliki hubungan dengan orang itu. Berhenti mengungkit hal ini untuk membuat masalah. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan ibu. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Qingyu, perutku sakit sekali. Kurasa aku jatuh sakit karena marah. Ruoshan, kamu baik-baik saja.
Presiden Lu cepat kemari dan periksa Nona Roshan. Dia sangat marah sampai jatuh sakit. Bagian yang kamu pegang itu ginjalmu. Bukan perutmu. Berhenti berpura-pura. Qing Yu, aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Percayalah padaku. Selama kamu berjanji padaku, kamu tidak akan menemuinya lagi. Aku akan berhenti merasa sakit, oke? Benar Presiden Lu. Mengalah saja sedikit. Tepat sekali. Bujuk saja pacarmu dulu. Tetap di sini terjerat dengan orang-orang ini. Hanya akan membuang-buang waktu sepanjang hari. Baiklah. Aku berjanji padamu, kecuali ada sesuatu yang penting. Aku tidak akan pergi mencari orang itu. Jangan berani-berani membohongiku. Kemana kamu akan pergi? Aku akan kembali ke kantorku. Jika kamu merasa tidak enak badan, maka segeralah ke rumah sakit. Jika kamu baik-baik saja, maka kembalilah ke meja kerjamu. Dan duduklah dengan tenang. Tanpa mendapatkan jawaban yang pasti, babak ini belum dimenangkan. Tapi setidaknya, dia tidak akan mencari pelakor itu lagi. Pergi. Ikuti aku dan ayo kita lihat, apakah jalan itu sudah melayani Tuan The Haruto film dengan was baik. translated Tunggu. and narrated Jalan. by M Media. Jalan yang mana? Apa urusannya denganmu? Apa yang aku lakukan? Aku sedang marah. Apakah aku tidak boleh mengatakan beberapa hal yang tidak rasional? Justru sebaliknya bagimu. Kamu baru saja berjanji padaku tidak akan mencarinya. Kamu berbalik dan meninggalkanku. Kamu menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Benar sekali Presiden Lu. Nona Roshan kita sangat marah sampai jatuh sakit. Namun Anda bahkan tidak memberikan sepatah kata pun untuk menghiburnya. Anda terus mempermasalahkan hal-hal yang dia katakan karena marah. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Aku bertanya wanita mana? Di kamar pria Jepang itu. Apakah ada orang lain? Tidak ada wanita lain. Aku memarahi pelakor itu jati kenapa? Tidak bolehkah aku memarahinya beberapa kali? Apa kamu mau membungkam mulutku? Qin Rosen, Lu Group, tidak pernah memiliki aturan untuk menawarkan wanita kepada klien Jepang. Jika kamu berani menyentuh karyawan lain, bahkan dengan satu jari pun, jangan salahkan aku. Menyalahkanmu untuk apa? Jangan salahkan aku karena tak berbelas kasihan. Lu Cheng Yu, di dalam hatimu saat ini, hanya ada orang luar itu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Di kamar Haruto, apakah ada orang lain? Aku bilang tidak ya tidak. Apakah kamu hanya puas jika memaksaku melakukan kesalahan? Baiklah. Aku akan memeriksanya sekarang. Apakah ada orang di sana? Di mana semua orang? Jangan. Presiden Lu. Jangan pergi. Tuan Haruto adalah tamu berharga perusahaan kami. Dia tidak suka orang lain mengganggu istirahatnya. Ini adalah perusahaanku. Apakah aku harus takut pada pria Jepang? Jika memang tidak ada orang lain, aku akan meminta maaf padanya. Lu Cheng Yu, kamu tidak boleh pergi. Aku hanya akan memeriksanya. Apa yang membuatmu panik? Tuan Haruto, baru saja selesai menegosiasikan proyek besar dengan perusahaan kita. Jika kamu menerobos masuk sekarang, proyek itu akan hancur. Ini adalah perusahaanku. Ini bukan perusahaan Jepang. Kamu begitu bertekad untuk menghentikanku. Apakah kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Presiden Qin hanya memikirkan kepentingan Presiden Lu. Saya rasa Presiden Lu tidak seharusnya bersikap fisik. Ini hanya masalah kecil. Bukan berarti saya tidak percaya padamu. Hanya saja apa yang kamu lakukan tadi agak berlebihan. Qing Yu, aku salah. Aku tadi terlalu sensitif. Tapi tolong percayalah padaku. Di dalam sana, selain beberapa barang berharga, tidak ada apa-apa lagi. Rosan kehilangan ketenangannya hanya karena dia mengkhawatirkanku. Baiklah, aku percaya padamu. Bagus, ayo kita kembali ke kantor kalau begitu. Tunggu. Benda ini, mengapa ada di sini? Ini hanyalah sampah dari petugas kebersihan itu. Sampah. Ini adalah medali. Bagaimana mungkin ini sampah? Dan kenapa benda ini ada di sini? Siapa sebenarnya yang merusaknya? Katakan padaku, apakah itu kamu? Terus kenapa kalau aku merusaknya? Siapa yang menyuruh petugas kebersihan itu menggunakannya untuk menipu orang di mana-mana? Penipuan. Apa yang dia tipu darimu? Medali ini sangat penting bagi ibuku. Dan kau berani merusaknya. Qin Rosan, lihatlah dirimu sendiri. Kau tidak hanya picik tapi juga kejam. Kau berani memarahiku? Kamu bilang ini milik siapa? Milik ibumu. Benar sekali. Medali ini
adalah kehormatan ayahku karena telah membela negara. Dan kau merusaknya. Katakan padaku, di mana sebenarnya ibuku? Nona Roshan, mungkinkah petugas kebersihan itu benar-benar ibu Presiden Lu? Ibu Cheng Yu, bagaimana mungkin dia menjadi petugas kebersihan? Pasti itu. Wanita itu yang mencurinya dari tante. Aku bahkan belum pernah bertemu tante. Bagaimana aku tahu di mana dia? Mungkinkah itu seperti yang dia katakan? Selidiki ini untukku segera. Semua kamera pengawas perusahaan. Kirimkan padaku sekarang juga. Kerahkan tim untuk menggeledah perusahaan. Bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, temukan ibuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan mengekstrak rekaman kamera pengawas. Aku akan tahu. Cheng Yu. Seseorang. Apakah ada orang di sana? Bantu saya. Suara apa itu tadi? Sepertinya, suaranya berasal dari dalam ruangan. The film was translated and narrated by M Media. Sialan. Kau jalan. Kau berani memukulku. Kalian semua. Hanya pantas berlutut di kakiku. Seharusnya aku menghabisimu lebih dulu. Kalau begitu aku akan bermain denganmu sepuasnya. Keluar. Kim Roshan. Setelah saya keluar dari sini, saya pasti akan membuatmu membayar 100 bahkan 1000 kali lipat. Presiden Shen. Cepat. Panggil dokter pribadi. Ini tidak mungkin. Tante sama sekali tidak mungkin. Wanita pembersih itu. Medali Tante. Pasti telah dicuri oleh seseorang. Presiden Lu, kami telah menemukan ibumu. Dia dikurung di kamar Haruto itu. Dahinya berdarah. Pakaiannya robek. Dokter mengatakan, dia saat ini tidak stabil secara mental. Ditambah kelelahan fisik yang ekstrem, menyebabkan dia pingsan. Aku sudah menonton semua rekaman CCTV. Mereka menguncinya di kamar pria Jepang itu. Mereka bahkan berani merobek pakaiannya. Ibuku tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Saya sudah mengirim pengawal untuk menahan Haruto itu. Pergi. Bawa Haruto ke Biro Keamanan Internasional. Dimengerti. Jangan menangis lagi. Saya masih hidup. Presiden Shen, Anda telah tidak sadarkan diri selama 1 hari 1 malam. Saya sangat takut. Sudah selama itukah? Di mana Cheng Yu? Presiden Lu sudah menyelidiki semua rekaman CCTV. Haruto sudah dibawa ke Biro Keamanan Internasional. Saya menyelidiki Kim Roshan, luar dan dalam. Ini semua informasinya. Pergi. Bawa kotak perhiasan saya ke sini, Presiden Shen. Apa yang kamu inginkan? Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Saya harus berpakaian dengan pantas. Saya ingin beberapa orang tahu. Saya bukan orang yang bisa digertak siapapun. Bukankah ini gaun malam Lei? Bagaimana kamu bisa memakainya? Baru saja keluar dari kamar pria Jepang itu. Dan sudah memakai gaun ini untuk merayu orang lain. Kau kira Cheng Yu tidak ada di sini? Jadi kamu datang ke sini untuk pamer. Benar sekali Tante. Kau lepaskan seragam petugas kebersihan itu. Apa kau mencoba terbang ke dahan dan menjadi burung finik? Biar ku beritahu sesuatu, Presiden Lu tidak ada di sini. Untuk siapa kau berakting seperti ini? Saya di sini untuk memperhitungkan semuanya dengan kalian. Menyelesaikan masalah dengan dirimu saja. Kamu berani bicara tentang menyelesaikan masalah. Apa kamu tidak punya cermin untuk melihat dirimu yang sebenarnya? Tidak peduli seberapa mewah pakaianmu, kau tetap hanyalah petugas kebersihan. Apa kau benar-benar mengira dirimu istri sah?
Presiden Qin, mereka sengaja mencoba mempersulitmu. Qin Roshan, saya adalah ibu Lu Qingyu. Anda adalah pacarnya. Boleh saya tanya, di mana rasa hormat yang seharusnya kamu tunjukkan kepada calon ibu mertuamu? Kamu bohong. Status seperti apa yang dimiliki ibu Qingyu? Bagaimana mungkin dia memakai seragam petugas kebersihan? Tidak hanya kamu mencuri barang-barang calon ibu mertuaku, tapi kamu juga berani menyamar sebagai dia. Kamu benar-benar nekat. Apakah Anda mengenali Leontin Giok ini? Ini telah tergantung di gantungan kunci Chengyu selama 5 tahun ini. Terakhir kali sebelum dia pergi ke Eropa. Dia bahkan mengeluh kepada saya bahwa dia lupa membawanya. Leontin Giok palsu. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Menurut pendapatku, karena kamu melihat hubunganku dengan Chengyu baik, kamu mengarang cerita ini untuk memecah belah kami. Selera masa lalu Chengyu terhadap pacar masih bisa saya terima. Tetapi melihatnya sekarang, dia pasti sudah buta. Berhenti berbohong. Chengyu tidak ada di sini. Jadi tidak ada yang bisa memverifikasi identitasmu. Apakah saya benar atau tidak, bukan Anda yang menentukan. Anda mengatakan Giok ini palsu dan mengklaim saya mencuri medali itu. Baiklah. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk melemparkan saya ke ruangan bersama orang-orang Jepang dan merusak warisan suami saya. Dalam hati Anda, pernahkah Anda mempertimbangkan arti dari rasa hormat? Bahkan jika saya bukan ibu Chengyu. Bahkan jika saya hanya seorang petugas kebersihan, apakah Anda pikir Anda bisa menginjak-injak saya sesuka hati? Seorang petugas kebersihan rendahan berlagak angkuh di sini. Lu Group kami bisa menampung orang-orang berbakat. Tetapi kami tidak mentoleransi penjahat yang menjilat yang berkuasa dan menindas yang lemah. Seperti Anda yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Saya pikir posisi Anda sebagai manajer akan segera diberhentikan. Kamu hanyalah petugas kebersihan rendahan. Tapi berani bicara tentang memecat seorang manajer. Aku adalah calon menantu dari Lu Group. Jika ada yang melakukan pemecatan, itu adalah aku. Cincin ini awalnya adalah hadiah yang ingin saya berikan kepada calon menantu saya. Sepertinya sekarang itu tidak bisa diberikan. Lihat potongan ini. Ini tampak seperti keahlian Belgia. Zamrud pada cincin ini adalah model lama. Ini pasti barang langka dari bertahun-tahun yang lalu. Ruoshan, mungkinkah dia benar-benar ibu mertuamu? Petugas kebersihan seperti dia, dari mana dia mendapatkan barang-barang bagus seperti itu? Ini pasti barang palsu yang dibeli di kios pinggir jalan. Dibawa ke sini untuk menipu orang. Kim Roshan, seorang wanita yang memuja hal-hal asing dan menjilat mereka yang berkuasa seperti Anda. Pada dasarnya tidak layak untuk melangkah ke rumah keluarga Lu kami. Kim Roshan, sisi cincin ini diukir dengan nama Ibu Chengyu. Apakah Anda berani mengambilnya dan melihatnya? Aku benci. Berhenti bersandiwara di sini. Menyamar sebagai Ibu Chengyu. Apa kamu takut orang tidak tahu bahwa kamu ingin mendaki tangga sosial? Tepat sekali, Nyonya Lu tidak akan pernah menggunakan taktik tercela seperti itu. Lagi pula, Ruoshan kita adalah tunangan sejati yang diakui secara pribadi oleh Presiden Lu. Apa pantas bagimu untuk memerintah orang lain? Seorang tunangan yang diakui secara pribadi. Apakah Chengyu pernah membawa Anda ke rumahnya? Apakah Anda pernah melihat lukisan pinus dan bangau yang tergantung di ruang kerjanya? Itu karena dia bilang keluarganya tidak menyukai orang luar. Saya yang melukis itu. Untuk ulang tahun Chengyu tahun lalu, saya merajutkan dia sebuah sweater abu-abu. Pada manset lengan saya bahkan menyulam hari ulang tahunnya. Sudahkah Anda melihatnya? Presiden Lu memang pernah terlihat mengenakan sweater abu-abu sebelumnya. Kamu hanya tidak rela melihat aku dan Chengyu bahagia. Detail sekecil itu saja Anda tidak tahu. Tapi Anda berani mengklaim bahwa saya adalah tunangan Chengyu. Anda panik sekarang, bukan? Apakah karena Anda merasa bersalah? Bagaimana aku tahu? Tentang masalah sepele ini, dia tidak pernah memberitahuku. Dia tidak memberitahu Anda. Atau, apakah Anda memang tidak pernah peduli sejak awal? Anda bilang Anda mencintai Chengyu. Tetapi Anda bahkan tidak tahu situasi keluarganya. Aku tidak tahu itu, jadi apa masalahnya kalau aku tidak tahu? Aku terluka parah, tapi terluka parah dalam kecelakaan mobil. Tidak sepertimu. Membawa sekumpulan barang palsu dan memainkan trik di sini. Kamu hanya tidak ingin melihat orang lain hidup dengan baik. Anda bilang Chengyu hampir tertabrak mobil, bukan? Sejauh yang saya tahu, kecelakaan mobil Chengyu hari itu direkayasa oleh seseorang yang Anda sewa. Anda yang memerintahkan penabrakan itu, kan? Kamu bicara omong kosong. Kamu memfitnahku. Fitnah. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dan melarikan diri bernama Wang Dayun, bukan? Dia sudah keluar dari penjara sekarang. Sekarang, apakah Anda ingin saya memanggilnya ke sini untuk mengonfrontasi Anda secara langsung? Ruoshan, jangan pedulikan dia. Dia
Mungkin hanya mencoba membuat masalah. Benar sekali. Siapa yang tahu dari mana dia mengarang cerita ini? Anda terus mengatakan, Anda mencintai Cheng Yu. Tapi pot anggrek yang paling disukai Cheng Yu saja, Anda anggap sebagai gangguan. Dan Anda buang ke tempat sampah. Aku hanya berpikir, itu adalah gulma yang tidak diinginkan. Sebagai gulma, setiap hari Rabu Cheng Yu menyiram anggrek itu secara pribadi. Di laci kantornya, dia selalu menyimpan pupuk khusus. Sebagai tunangannya, apakah Anda tahu itu? Dia tampaknya sangat memahami Presiden Lu. Mungkin, dia benar-benar ibu Presiden Lu. Semuanya jangan percaya padanya. Dia berbohong. Saya penipu. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tahu apa ini? Ini adalah berkas yang Anda kirimkan seseorang ke Departemen Keuangan untuk meminta laporan dari akun pribadi Cheng Yu yang ditolak sebanyak 3 kali. Apakah Anda ingin saya membacakannya kepada semua orang di sini? Kau, bagaimana kau bisa memiliki ini? Kim Roshan, jika Anda tidak ingin orang tahu, Anda seharusnya tidak melakukannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa di belakang Cheng Yu, Anda bisa melakukan hal seperti itu. Terus kenapa kalau aku menyelidiki riwayat transaksinya? Aku adalah tunangannya. Menyelidiki riwayat transaksinya. Bukankah itu hal yang wajar? Sebaliknya kamulah yang keji. Diam-diam merencanakan dan bersiasat di perusahaan ini. Merencanakan sesuatu. Kalau begitu saya juga ingin bertanya kepada semua orang. Seorang tunangan yang bahkan tidak tahu preferensi ulang tahunnya. Atau hal-hal yang disukai atau dibenci keluarganya. Apakah dia datang ke sini untuk mencintainya? Atau dia datang ke sini untuk hal lain? Apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, maka itu adalah fitnah. Anda ingin bukti. Ruang keamanan ada di sana. Saya percaya pada Cheng Yu. Sudah melihat seluruh isi rekaman CCTV tersebut. Katakan pada saya, jika dia melihat. Bagaimana Anda membawa saya ke ruangan pria Jepang itu? Bagaimana Anda merusak medali milik ayahnya? Dan bagaimana Anda akhirnya memimpin sekelompok orang ini untuk mempermalukan saya? Apakah dia akan mempercayai Anda? Atau dia akan mempercayai saya? Rekaman CCTV, kamu baru saja memasukkannya. Cheng Yu pada dasarnya baik. Dan kamu memanfaatkan itu untuk menipu kami. Semuanya jangan tertipu olehnya. Wanita ini memasukkan identitasnya untuk datang ke perusahaan kami dan mengoceh omong kosong hanya untuk memecah belah antara saya dan Cheng Yu. Semuanya jangan percaya padanya. Benar, wanita tua ini adalah penipu ulung. Dia hanya mengarang beberapa hal acak tentang preferensi Presiden Lu. Dan sekarang dia ingin menjadi ibu Presiden Lu. Menurutku kau benar-benar jahat. Cheng Yu paling benci dengan pembangkangan. Jika Anda adalah ibu Cheng Yu, tidakkah Anda memahami aturan ini? Saat itu, Anda mengenakan seragam petugas kebersihan, bertindak begitu angkuh di depan kami. Bagaimana mungkin ibu Cheng Yu seperti itu? Itu benar sekali. Minggu lalu, Presiden Lu bahkan memecat seorang magang di tempat karena berani membantah kepada manajer mereka. Presiden Lu sangat menghargai hubungan antara atasan dan bawahan. Mengapa semua orang berkumpul di sini? Cheng Yu, kau akhirnya datang. Wanita ini menyamar sebagai ibumu, dan dia bahkan membawa cincin berlian palsu untuk menipu kami. Cepat ungkap kedoknya. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apa? Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk memperlakukan ibuku seperti itu? Dan kau bahkan merusak hadiah yang disiapkan secara khusus untuk tunanganku. Ruoshan, apa yang harus kita lakukan? Dia benar-benar ibu Presiden Lu. Tidak mungkin. Dia berpakaian begitu lusuh. Bagaimana mungkin dia ibumu? Apa yang ibu saya suka pakai atau lakukan? Bukan urusanmu untuk mengaturnya. Aku sudah memeriksa semua rekaman CCTV. Kalian semua membawa ibuku ke kamar pria Jepang itu. Merusak medali ayahku. Dan bahkan menghancurkan hadiahnya. Kim Rosen, dari mana sebenarnya kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Cheng Yu, bukan seperti itu. Biarkan aku jelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Mulai sekarang kau tidak memiliki hubungan apapun dengan Lu Group. Asisten Lu. Presiden Lu. Kim Rosen telah menyalahgunakan kekuasaannya. Pecat dia segera. Tuntut tanggung jawab penuh atas kerusakan properti pribadi. Segera lakukan. Ya. Cheng Yu, bagaimana bisa kau begitu kejam padaku? Itu mustahil. Wanita ini sama sekali bukan ibumu. Apakah kau takut terbongkar? Sehingga kau sengaja berbohong padaku. Kim Roshan, apakah saya ibu Cheng Yu atau bukan? Bukankah kata-kata Cheng Yu sudah cukup? Atau di mata Anda? Material keluarga Lu harus dibalut emas dan perak. Dipenuhi perhiasan dengan pelayan yang siap sedia. Dan tidak boleh memiliki sedikit pun kenormalan.
Mengapa kau melakukan itu? Karena saat saya masih muda, saat saya pertama kali memulai bisnis, saya biasa tidur di gudang. Dan saya berlarian di jalanan. Hari ini, saya ingin memeriksa perusahaan saya. Jadi apa masalahnya jika saya memakai seragam petugas kebersihan? Sebaliknya Anda semua menghina saya begitu Anda membuka mulut, hanya karena status saya terlihat rendah. Apakah itu berarti Anda bisa menindas saya sesuka hati? Di mana Anda belajar kebiasaan buruk memandang rendah semua orang? Aku memandang rendah semua orang. Setidaknya aku tidak berlagak. Sebaliknya kau, jika Anda adalah material keluarga lo, mengapa Anda tidak mengakuinya dengan benar sejak awal, alih-alih mengenakan seragam petugas kebersihan dan bersandiwara di sini? Kau hanya ingin membuat kami terlihat bodoh. Saya sedang berakting. Saat saya ingin datang ke perusahaan, Cheng Yu ingin mengatur pengawal dan sopir untuk saya, dan bahkan ingin kalian semua keluar dan berbaris untuk menyambut saya. Saya sendiri yang menolak. Saya hanya ingin datang ke perusahaan sendiri untuk melihat apakah para karyawan di Lo Group kita tahu cara menghormati orang lain atau tidak. Ini jelas sebuah penipuan. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda. Dan sekarang Anda menyalahkan saya. Kim Roshan. Ketika semua orang menunjuk ke arah saya, menyebut saya petugas kebersihan rendahan, Anda berdiri di pinggir dan tertawa. Apakah saya yang sedang berakting? Atau apakah Anda tidak pernah mempercayai apa yang saya katakan? Jadi begitu rupanya. Ibu Presiden Lu mengenakan seragam petugas kebersihan hanya untuk memeriksa perusahaan. Jadi itu sebabnya Ruoshan begitu sombong. Dia tidak tahu. Ini adalah calon ibu mertuanya. Ibu. Mengapa ibu masih berbicara dengannya? Bahkan sekarang, apakah ibu masih menyalahkan ibuku karena bersandiwara di depan ibu saat kau menindasnya? Mengapa kau tidak berpikir tentang kata hormat? Ibuku menamparmu sekali. Sudah cukup memberimu muka. Memangnya kenapa jika dia ibumu? Aku sudah bersamamu begitu lama, kita tidak bisa begitu saja putus. Bukankah itu karena dia menganggapku duri dalam daging? Aku akan memperbaikinya, oke? Ini adalah 50% saham dari Lo Group kita. Saya sudah meminta pengacara saya membuat perjanjiannya. Awalnya, saya berpikir bahwa setelah Cheng Yu menikahi Anda, saya akan menyerahkannya secara pribadi kepada Anda, tepat di pernikahan Anda. 50% saham. Ibu Presiden Lu benar-benar terlalu murah hati. Sejujurnya, semua ini memang Ken Ruoshan bertindak tidak pantas. Aku tahu itu. Bibi masih akan mempercayaiku. Cheng Yu, ibu Anda masih mengakui saya. Tapi sekarang, saya tidak ingin memberikannya lagi. Saya selalu penasaran, seperti apa orang yang pantas mendapatkan saham ini dan pantas untuk putra saya. Hari ini, saya tahu. Itu bukan Anda. Karena Anda pada dasarnya tidak layak. Bibi, aku salah. Ini adalah harga yang harus Anda bayar atas ketidaktahuan Anda. Dan untuk Anda semua. Di Lo Group kita, bagaimana mungkin kita mempekerjakan orang bodoh seperti itu, yang tidak bisa membedakan benar dan salah, dan hanya tahu cara menjilat yang berkuasa. Bibi mohon ampuni kami. Tante, itu karena kami buta dan tidak bisa melihat kebenaran. Bibi, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Bibi. Aku akan bekerja seperti kuda beban untukmu. Aku akan mengurusmu. Benar, Tante Shen. Ruoshan hanya sedang terlalu emosional. Dia sudah belajar dari kesalahannya. Bibi mohon ampuni kami. Ruoshan sebenarnya sangat baik kepada Presiden Lu. Dia selalu menjadi tunangan yang berkualitas. Bisakah Anda berbesar hati dan mengabaikan kesalahannya? Tunangan. Setelah apa yang dilakukan Ken Ruoshan untuk menyakiti ibuku, tidak ada lagi hubungan antara dia dan aku. Dan untuk kalian semua yang membantu Ken Ruoshan menghina ibuku, perusahaan akan memecat kalian semua segera. Bibi Cheng Yu. Itu bukan aku. Itu dia. Dia yang menghasutku. Untuk menindasmu. Kau bicara omong kosong. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku menasihatimu untuk menyisakan jalan keluar bagi dirimu sendiri. Tapi kau bersikeras menghancurkan kehormatan orang lain dan mengunci mereka di ruang penyimpanan. Memang, kau bahkan menganggap peninggalan Jepang sebagai harta karun. Sambil meremehkan medali ayah Presiden Lu. Kau tidak punya bakat namun suka pamer. Tutup mulutmu. Xiao Liwei seorang pemegang saham Lu Group.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jo Junfeng seorang pemegang saham Lu Group. Bukankah itu Qin Roshan? Kenapa dia ada di sini? Apakah kau tidak pernah menerima keuntungan dariku? Dulu, saat adik laki-lakimu butuh 200.000 untuk membeli rumah, siapa yang mentransfer uang itu kepadamu dalam semalam? Sekarang kau malah menggigit tangan yang memberimu makan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Transfer. Kau masih berani menyebut soal transfer? Itu adalah uang tutup mulut. Aku membantumu memperbaiki laporan kinerja kuartalan. Kau dan Wang Mei bersekongkol satu sama lain. Mengubah proyek perusahaan. Dari kerugian menjadi keuntungan. Saat kau menipu Presiden Lu untuk menandatangani, mengapa kau tidak membicarakan keuntungan saat itu? Ken Roshan yang bodoh ini. Sekutu macam apa yang kau temukan? Semua orang mungkin tidak tahu ini. Tapi saat Ken Roshan mendekati Presiden Lu, itu bukan karena cinta. Lin Kiao, apa yang kau katakan? Hing Yu, kau harus percaya padaku. Perasaanku padamu tulus. Tulus? Ken Roshan tanyakan pada nuranimu sendiri. Saat kau menyeretku ke dalam masalah ini, The film was translated apa yang kau and katakan padaku? narrated by M Dia bilang Media. Presiden Lu hanyalah boneka yang dilindungi ibunya. Setelah menggulingkannya, seluruh Lu Group akan menjadi milik kita. Aku telah terbongkar. Cepat pikirkan cara untuk melindungi identitas kalian. Benar sekali. Ini Qin Roshan. Yang sebelumnya menghasut saya untuk menggelapkan dana publik demi spekulasi properti. Saya tidak setuju dengan hal itu. Dan pada pertemuan terakhir, Lin Qiao sedang mabuk dan mengeluh kepada kami. Mengatakan bahwa kecelakaan itu direkayasa olehnya. Jika saja Lu Qingyu bukan ketua Lu Group, dia pasti sudah lama mencampakkannya. Xiao Liwei dan Gao Junfeng adalah pemegang saham Lu Group. Dan orang ini hanyalah seorang manajer. Tapi, mengapa rasanya mereka bertiga sudah saling kenal sejak lama? Orang-orang ini benar-benar mengkhianatiku. Qingyu, mereka semua berbohong. Mereka berbohong. Aku benar-benar mencintaimu. Jadi ini adalah sandiwara sejak awal. Presiden Lu, hati-hati. Pertama kali aku melihatmu, aku pikir kau adalah orang yang baik. Aku pernah mengagumimu sebagai gadis yang baik. Ternyata aku buta saat itu. Ternyata saat kau menatapku, harapan dan kegembiraan di wajahmu. Bukan karena aku, tapi karena kau mengincar uangku. Aku benar-benar bodoh saat itu. Aku benar-benar dibutakan oleh penampilanmu yang polos dan murni. Tertipu. Tidak, Qingyu. Aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku. Yang kau cintai bukanlah aku. Yang kau cintai adalah uangku. Anggap saja aku salah menilai orang. Perasaanku yang tulus selama beberapa tahun terakhir ini, semuanya telah kuberikan pada anjing. Cheng Yu. Siapa yang tidak pernah membuat kesalahan saat mereka muda? Yang penting adalah berhenti di waktu yang tepat. Hal paling mendesak sekarang adalah menghentikan Qin Roshan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia mengungkap urusan kita ke dunia luar. Tidak benar. Orang ini jelas tidak sederhana. Tidak. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri pertunjukan ini. Kita tidak bisa membiarkan organisasi terseret. Ibu. Aku baik-baik saja. Qin Roshan. Aku bisa memilih untuk tidak menuntut hal-hal yang kau lakukan untuk menyakitiku. Tapi kau menyakiti ibuku. Untuk ini, aku tidak akan memaafkanmu. Dan untuk kalian sisanya, aku ingin semua orang yang menindas ibuku menulis surat pernyataan. Cheng Yu. Membuat mereka menulisnya sekarang. Mungkin terlalu terburu-buru. Lagi pula banyak pemegang saham yang belum tiba. Orang-orang itu belum mengetahui warna asli mereka. Bagus. Asisten Liu. Presiden Lu. Panggil beberapa pengawal ke sini segera. Bawa Qin Roshan dan yang lainnya ke kantor Dewan Direksi. Dan panggil semua pemegang saham. Ya, 10 menit kemudian, kantor Dewan Direksi. Presiden Lu. Saya telah menyelesaikan pekerjaan yang Anda tugaskan kepada saya. Sisanya adalah alasan mereka mengundurkan diri dan tanda tangan Anda. Surat pernyataan.
Sekarang di depan semua pemegang saham. Kau akan menulis ulang semuanya. Kesalahan yang telah kau buat terhadapku. Termasuk waktu, lokasi, dan detail spesifiknya. Jangan sembunyikan apapun. Setelah itu, ambil dokumen ini. Dan tulis surat pengunduran dirimu sendiri. Jika Anda bisa, dengan jujur mengakui kesalahan Anda, dan secara proaktif melaporkan masalahnya, mungkin saya bisa memberi Anda kesempatan lagi. Lu Group tidak akan memojokkan Anda. Namun atas kesalahan yang telah Anda lakukan, Anda harus bertanggung jawab sendiri. Anda akan mengembalikan uang haram itu untuk saya. Anda akan menghadapi hukuman apapun yang pantas Anda terima. Ini adalah batasnya. Presiden Shen benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika itu saya pasti tidak akan mengampuni mereka. Tepat sekali, memegang teguh prinsip, sambil tetap memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak heran perusahaan ini tumbuh begitu kuat. Dia layak disebut sebagai Nyonya Shen. Ini baru gaya manajemen yang sebenarnya, membuat mereka menyadari kesalahan mereka, sambil melindungi citra perusahaan. Presiden Shen, saya siap menandatangani. Saya siap menandatangani surat pengakuan. Tidak. Sama sekali jangan tandatangani surat pernyataan itu. Jika aku menandatangani surat pernyataan itu, aku pasti akan berakhir di penjara. Hidupku akan hancur. Bibi. Qingyu. Aku salah. Kali ini aku benar-benar salah. Tolong Bibi. Tolong ampuni saya. Saya mengampuni Anda saat Anda mengunci saya di ruang penyimpanan dan merusak satu-satunya pusaka milik mendiang suami saya. Apakah Anda pernah berpikir untuk mengampuni saya? Itu aku. Aku dibutakan oleh ambisi. Saya telah dirasuki iblis. Bibi, tolong, kasihanilah aku. Perjanjian pengalihan villa. Ini adalah akta transfer untuk villa tersebut. Itu juga merupakan rumah pengantin yang saya siapkan sebagai hadiah untuk calon menantu saya. Awalnya, saya ingin menerima Anda dengan tulus. Tapi bagaimana dengan Anda? Berkali-kali Anda menantang batasan saya. Menginjak-injak kebaikanku. Kim Roshan, jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa melakukannya sejak awal? Jalan ini dipilih oleh Anda sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Qingyu, aku benar-benar tidak berniat menargetkan bibimu. Itu hanya karena aku terlalu mencintaimu. Itulah sebabnya aku melakukan kesalahan. Bisakah kau memaafkanku? Diam. Aku pasti sudah buta. Karena telah memilihmu. Cara kau menyakiti ibuku. Aku tidak akan mengabaikannya. Bibi, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Masalah ini pasti ada kesalahpahaman. Bibi, aku tidak bermaksud begitu. Tolong maafkan aku. Manusia selalu harus membayar harga atas kesalahan yang telah mereka buat. Kim Roshan, kejadian ini, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan untuk Anda semua, siapapun yang melakukannya akan menanggung konsekuensinya. Siapapun yang melanggar aturan perusahaan saya tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Presiden Shen. Beberapa bulan kemudian, upacara suksesi Descent Group. Halo semuanya. Selamat datang semuanya di acara upacara suksesi pewaris Descent Group. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut sang pewaris, Tuan Lu Chengyu. Silakan naik ke panggung. Halo semuanya. Saya Lu Chengyu. Alasan mengapa saya bisa mencapai kesuksesan yang gemilang hari ini adalah karena saya memiliki ibu yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang ibu yang hebat, tetapi beliau juga seorang pengusaha yang luar biasa. Descent Group mencapai posisinya saat ini adalah berkat kepemimpinannya. Dan sekarang, saya ingin mengundang pendiri Descent Group yang juga merupakan ibu saya, Ibu Shen Manjun, ke atas panggung. Descent Group mencapai hasil seperti hari ini bukan sekadar pencapaian pribadi saya, tapi hasil dari upaya kolektif setiap karyawan di sini. Saya pernah berkata sebelumnya, Descent tidak dimiliki oleh satu individu pun. Ini milik kolektif. Descent adalah rumah bersama kita. Baiklah.
Hari ini adalah upacara suksesi untuk putra saya, Lu Qingyu. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan Desheng Group kepada Qingyu. Karena selama beberapa bulan terakhir, saya telah menyaksikan pertumbuhannya yang luar biasa. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk beroperasi secara mandiri. Saya berharap Desheng masa depan di bawah kepemimpinan Lu Qingyu yang bisa maju ke panggung yang lebih besar dan lebih tinggi.